Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk hadir kembali di majelis yang sama-sama kita agungkan ini. Begitu juga salawat beserta salam tak luput kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kepada ahli keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir kelak nanti. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwah, tanpa ada pemanjangan muqaddimah di pertemuan kali ini, ya kita sambung kembali liburan kita. Ya. Jadi sebagaimana pesan Nabi SAW, ya, dan pesan juga dari sebagian sahabat termasuk Umar radhiyallahu an, yakni pada saat tertentu manusia di dalam beragama itu akan menghadapi masa futur. Itu sudah pasti. Apa dia masa futur? Yakni masa bosannya seseorang manusia itu terhadap agamanya sendiri. Nah, namun Nabi SAW memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Apa itu? Ya, barang siapa yang tetap pada agama, ya, tetap pada sunnahku, maka dia akan selamat. Ya. Dan barang siapa yang pada saat futur dia lari daripada agama ini, maka dia akan celaka. Ya. Salah satunya adalah mengatasi kajian ini agar kita melepasi bahayanya kebosanan dalam bermajelis adalah dengan rihlah. Jadi disinilah kita bercengkrama lebih bebas gitu kan, dengan menghindari hal-hal yang berat, dan kita lebih banyak untuk bersembang, ya, bersenda gurau, namun masih dalam koridor yang bermanfaat, terutama dalam bidang tahsin. Makanya Anda pilih salah satunya adalah materi, bukan materi sebenarnya, bisa kita katakan ini permainan, ya, permainan syair. Ini tidak wajib dihafal dan tidak menjadi kesalahan bagi seseorang jika berat dalam menghafal ini. Ini bukan dari kitabullah, ya, namun ini adalah ramuan dari para ahli Quran, ya, ramuan. Dan tentunya segala sesuatu yang bukan berasal dari wahyu, ya, apakah wahyu maupun hadis, itu lebih berat untuk dihafal, ya, lebih sulit untuk diresapi maknanya. Adapun jika dia memiliki satu manfaat atau hikmah, biasanya membiasanya hanya sedikit. Berbeda dengan Quran, ya. Quran misalnya kita membaca Quran nih, kita baca Quran, habis surat Al-Fatihah dalam surat Jahriyah kita baca contohnya sambungan surat Thaha misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Habis kita baca Al-Fatihah, biasanya kita kan seseorang itu pengen penghambaan, ya, penghambaan, habis itu bertadarru, kesungguhan di dalam menyembah, apakah dalam tauhid uluhiyah, rububiyah, ataupun asma wa sifat, atau tauhid yang 12, 20, itu sama saja. Nah, ini kita tiba-tiba baca kisah, qasas, ya, dalam Al-Quran. Artinya tadi surat Thaha tadi yang Ana bacakan adalah, ya Musa, mau kamu duluan yang lempar atau saya yang lempar? Gitu. Apa nih tongkatnya? Baru kita habiskanlah ayat ini. Qala bal alqu fa idza hibaluhum isiyuhum yusirruhum bisihrihim. Contohnya. Habis itu kita fa idza hibaluhum isiyuhum fa idza hibaluhum isiyuhum yusirruhum bisihrihim, ya. Yang artinya adalah kemudian
penyihir itu melemparkan tongkat dan menjadi ular tongkatnya gitu kan. Nah ini kan kalau digabung dengan Al-Fatihah ini kan kurang relevan. Namun ini karena wahyu tentu sangat sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata di hidup ini ada sihir, ada apa namanya perlawanan antara nabi dengan tukang sihir dan sebagainya. Jika digali itu banyak sekali manfaat yang ada. Ya, banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari sekedar wahyu, walaupun itu menceritakan hanya kisah, dan kisahnya ini lebih spesifik gitu kan, bukan hikmah dari kisah tapi kejadian gitu. Nah, berbeda dengan syair-syair yang dibuat ini tujuannya hanya untuk melatih saja. Jadi kan ini tidak ada unsur hikmah besar yang bisa dipetik dari syair ini, namun ini tujuannya semata-mata hanya untuk melatih lisan dan ketangkasan kita di dalam mengetahui sifat-sifat huruf tertentu jika dia berhadapan dengan huruf lain. Baik, jemaah, kita minta tolong kepada Pak Ketua untuk mungkin bisa ditampakkan pada screen. Afwan, tadi Anda lupa ayatnya. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Itu surat Thaha. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Thaib, ikhwah. Ini adalah syair yang masyhur ya, masyhur untuk diketahui. Jadi jangan khawatir. Memang penyebutannya ini sedikit aneh ya, sedikit aneh, dan ini pun bukan wahyu ya. Ini mau salah kita berulang kali, insya Allah tidak ada dosa di sini ya. Mau kita benar pun juga tidak ada pahalanya ya, melainkan niat kita untuk memperbaiki Quran itu baru dapat pahala ya, sedangkan membacanya tidak ada ganjaran pahala. Baik. Nah, di sini ikhwah, Anda ingin contohkan mungkin mulai dari alif ya. Kemarin sebenarnya Anda sudah buatkan rekaman untuk Pak Sultani terkait dengan request penjelasan bab ini. Hanya saja terbatas dengan ukuran yang terlalu besar, jadi kita memakai referensi dari orang. Baik, sebelumnya Anda ingin menjelaskan sedikit mengenai syair ini. Sebentar Ustaz ya, saya ini dulu, saya mencoba untuk pakai. Kok nggak ada ya? Nggak mau deh ya. Nggak mau di zoom gitu. Tadi udah muncul di hadapan kita. Cuman yang itu agak blur dia. Oh, agak saya blur. Mau cari yang ini, yang kemarin saya apa itu? Baik. Ya, oke, mungkin yang ini dulu kali Ustaz ya. Boleh. Maksudnya yang kemarin ya Pak Ketua? Iya. Saya ada yang kemarin. Ya udah nggak apa-apa lah, inilah kalau gitu. Ya ini ya Ustaz ya, mungkin bisa. Ya. 6. Ya, ada. Baik. Nah, ini adalah pengetesan makhraj yang dikupas menjadi syair, dan kita akan membaginya menjadi 4 bahagian atau potongan syair ya, dengan catatan syair tersebut dia tidak baku karena dia ditunggangi tergantung huruf-huruf yang ingin kita pakai, karena tujuannya adalah untuk melatih sifat maupun makhraj yang keluar daripada bacaan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada ingin coba
untuk membacakannya ke hadapan peserta sekalian. A, I, U, Ba. Ya. Di sini yang pertama ini pengetesan pada saat fathah, kasroh, dhammah, dan dia disukunkan. Ya. Dan digabung dengan huruf mad, kondisi mad. Ya, kondisi mad. Dibacanya A, I, U, Ba. Baik. Yang kedua, ini lebih kombinasi. Ada gabungan dari tanwin. Nah, sebenarnya ini bukan tanwin ya, harusnya ini uan ini yang di sini tuh bukan tanwin, harusnya ini nun. Jadi di sini adalah pengetesan dengan nun. Kenapa dites dengan nun? Karena nun adalah hukum yang paling banyak ya terjadi pada Quran. Makanya dipakai nun di sini. Ya, harusnya bukan tanwin, yang an ini bukan tanwin harusnya. Ini nun. U-an ani na, ya. U-an ani na. Jadi berhadapan dengan nun yang disukunkan, berhadapan dengan nun yang kasroh, baru berhadapan dengan nun setelah dia mendapatkan hamzah disukunkan, atau huruf yang sama yang disukunkan habis itu dijumpa dengan nun, seperti itu. Nah, ini dites apakah dia nanti menjadi idgham mimi atau dia bisa menjadi gunnah musyaddadah, ya, secara kaidah nanti akan kita lihat. Jadi u-an ani na, pengetesan dengan nun. Kemudian pengetesan dengan alif lam. Anda nggak tahu hikmahnya kenapa dibuat minal mu'ni, ya. Kalau diganti jadi minal mubni atau minal mutsni, kenapa? Namun di sini adalah pengetesan dengan alif lam, minal mu'ni, ya. Dan yang terakhir adalah baru kita jumpai dengan tanwin, ya. Apakah dia fathatain atau dhammatain atau kasratain, ya. Fathatain itu masalah fathah yang dua, dhammatain adalah dhammah yang dua, kasratain adalah kasroh yang dua. Tapi di sini cuma dipakai fathatain saja. Ma'i an ani'a, ma'i an ani'a. Ya. Ini adalah syair keempat. Jadi kalau digabung semuanya, ya kan, di sini penghabisan setiap syairnya itu tidak ada yang panjang. Anda coba baca ya. A, I, U, Ba. U-an ani na minal mu'ni ma'i an ani'a. Ya. Anda coba yang ba. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Lihat, yang tadinya jahar semua atau izhar semua, nah sekarang udah mulai kita masuk kepada dengung. Adapun di sini bubam bani babna. Bam di sini masuknya apa nih, ikhwah? Iklab. Iklab, masya Allah. Otomatis dia jadi. Nah ini adalah kaidah di dalam Al-Quran juga yang dipakai. Jadi awal asal muasalnya itu bisa jadi tata bahasanya sama, ya, urutan huruf ya, secara harfiah itu sama dalam Quran. Namun kok bisa ada tanda-tanda khusus? Nah, ingat ikhwah, tanda-tanda ini adalah ulama yang membuat, bukan dari wahyu kian adanya, tidak. Jadi adanya mim, misalnya ada ikhtilaf itu ada mim, itu terjadinya bukan karena tiba-tiba turun Quran dengan tulisan ada mim, tidak, ya. Bisa jadi Quran tidak menulis itu, ya, cetakan Quran tidak menulis itu. Ya, ini terjadi karena kaidah, dan ini yang menetapkan adalah ulama. Kalau di Quran Utsmani, peraturan ini sudah dibakukan oleh Syekh Utsman Toha, ya, dan beliau menulisnya pakai tangan, ya, menulis pakai tangan. Nah, dan terjadilah tanda-tanda tersebut. Dan yang terakhir adalah mabibam baniba. Baik. Oke, kita coba merujuk kepada mim. Nah, mamimubam.
Ini gimana kira-kira bacanya? Apakah ana harus baca muman mani mamna atau ana baca mumam mani mamna? Ada dua. Yang A muman mani mamna atau yang kedua mumam mani mamna. Baik. Silakan tebak ya, kalaupun tidak ini ditebak boleh ini yang A atau yang B ikhwah kira-kira? Mumam. Mumam. Kenapa Pak Sultani? Itu apa? Idgom. Idgom. Guna. Idgom. Oh, itu ya. Idgham. Nah, lihat di sini idgham ya. Itu tapi bisa terjadi maksudnya idgham mimi ya. Itu terjadi karena kaidah yang masuk kan tanwin bertemu dengan mim seperti itu. Nah, di sini tidak ditulis. Nah, ini feeling kita terhadap lisan tajwid. Kenapa? Ya Allah Azza wa Jalla membuat peraturan tajwid ini tujuan utamanya yang paling utama adalah untuk memudahkan ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, agar kita mudah. Nah, jadi terjadi tajwid ini mudah. Nah, anak-anak ingin satu bahas mengenai furjah ya. Furjah ini adalah mengiklapkan ya, mengiklapkan mim dengan membuka sedikit bibir. Mau seperti itu. Itu namanya furjah. Ini dibantah oleh Syekh Aiman Rusdi ya. Furjah ini tidak mendekati kebenaran karena ini menyulitkan. Nah, alasan beliau menyulitkan. Jadi bukan alasan wahyu, ini menyulitkan karena secara pendapat di sini ada celah untuk ikhtilaf, ada celah untuk berbeda pendapat. Namun Anas sendiri memegang pendapat Dr. Aiman Rusdi ya, untuk lebih amannya kita seperti biasa tutup aja, tidak melakukan furjah. Nah, salah satunya adalah untuk memudahkan. Nah, di sini lihat, jadi akan lebih mudah kita membaca mumamani mamna seperti itu. Minal mumni mamimam manima seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini kita akan lihat ya bagaimana kepekaan para peserta sekalian terhadap lisannya sendiri. Ya, terhadap lisannya sendiri yang ini akan menggiring pada hukum-hukum tajwid kalau di Quran. Nah, tapi kalau di Quran kan dia tidak diberikan bebas seperti ini kan. Adapun ini harus iklab, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, harus hukum-hukum tertentu. Nah, di sini kita bebas nih. Nah, kita bisa simak bersama-sama. Namun bagi peserta yang keberatan untuk membaca sekaligus menjadi habis, nah boleh dipenggal-penggal. Contohnya anak baca kalau kaf ya. Kaf ya, 2 baris di atas ini, yaitu dia kaf. Kaki kubak. Nah, kita stop. Kukang kanikakna. Berhenti nggak apa-apa. Minal mukni makikang kanika. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Kenapa Ana tidak baca minal mukn? Kenapa Ana nggak baca minal mukn? Ya, karena di dalam berbahasa Arab ya, huruf terakhir itu dibaca. Boleh seseorang itu mensukunkan, boleh seseorang itu menghidupkan harokatnya. Boleh disukunkan, boleh menghidupkan harokatnya. Contohnya misalnya dengan pembukaan nih, majelis biasanya innal hamdalillahi. Nah, kita boleh kita menyebut innal hamdalillahi ya, boleh, atau kita baca innal hamdalillah, atau wabihi, kita baca wabihi, kita boleh bilang wabihi atau kita bilang wabih. Ini boleh di dalam bahasa Arab. Ya, di dalam berbahasa dalam bahasa Arab. Sama kayak berdoa ya Ustadz? Sama seperti berdoa, betul Pak. Kita boleh sukun kan, rizki boleh gitu kan, rizki kadang-kadang mau baca rizq apa rizki gitu. Boleh,
boleh tergantung yang kita sukai, dan itu tidak terjadi keutamaan apa-apa di sini, tidak terjadi. Atau seperti doa misalnya Pak Sul tadi sebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kita sebut. Atau kita mau bilang ilman nafi'a, boleh. Karena di situ terjadi mad iwad kan kalau di Qur'annya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amalan mutaqabbalan. Nah, ini kita baca seperti ini, atau kita baca ingin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, boleh. Nah, gitu. Jadi di sini kita boleh baca huruf terakhir tanpa dibuat menjadi mad arid disukun misalnya. Tapi di sini nggak terjadi arid disukun ya. Disukunkan tidak perlu. Kita baca seperti biasa aja. Baik. Intah itu jamaah, kita acak nih undi atau gimana, atau dipilih oleh Pak Ketua. Raja lah yang pilih, nggak enak awak ini. Baik. Baik, ada yang bersedia mau duluan? Mungkin daripada ikhwah sekalian. Saya Ustaz. Masya Allah. Kita yang hadir saat ini ada berapa orang ya Pak ya? Ada 9 orang ya? 11 Ada orang. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 9 sama Ana dan Pak Ketua ya? Iya. Baik. Kita minta bacakan 3 syair, keberatan nggak nih Ikhwah? Setiap orang siap ya? Oke, baik. Tafadhol, akhunal karim, Pak Sultani. Kita mulai pilih. dari yang mana ya? Ana yang pilih ya. Ana pilih ya. Ya. Ini mau langsung yang sulit atau yang mudah dulu? Dari yang mudah dulu. Oh iya. Kalau gitu Ana minta yang ada hamesnya ya. Yang ada hamesnya itu huruf ta. Permulaan dari huruf hijaiyah apa ta? Ka. Ta ya, ta. Ta. Ta ya. Ta. Tapak. Ta. Ta. Abata. Ta. Iya. Tadi tubat. Masya Allah. Mulai Ustaz. Tafadhol. Silakan. Tati tubat. Tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Baik, Masya Allah. Kalau pertemuannya, jadi kalau misalnya dia disambung, dalam bahasa Arab ini kalau disambung, dia harus 1 harokat. Misalnya tadi antara syair kedua ya, tutan tanitatna minal, langsung tanitatna minal mutni matitan gitu. Namun kalau berhenti boleh minal mutni, itu boleh. Baik. Berikutnya tingkat yang lebih sulit, labak saya Pak ya. Siap Ustaz. Lembar kedua nih, enggak usah. Yang ini boleh kho, huruf kho. Huruf kho. Khohi khubakh. Baik. Khukhan khanikhna minal mukhni nakhikhan khanikha. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Ana terasa ini kayak orang Arab yang ngomong nih. Ada Ana satu mau komentarin boleh Pak? Ya, kalau misalnya kho dalam keadaan suku dikasrohkan, dia tebal atau tipis atau berkurang ketebalannya? Berkurang kali ya. Berkurang. Baik, boleh diulang untuk syair yang pertamanya aja. Khohi khubakh. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya dengan secara dilepas aja. Dan secara dilepas ya. Khohi khubakh gitu. Khohi khubakh. Benar, seperti yang terakhir dibacakan tadi, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya anak ada ingin memberikan muqaddimah ya bagi para hafizul Quran agar tidak terjebak dengan ghulu ya atau takalluf di dalam membaca.
Salah satunya adalah meyakinkan diri bahwa ya ini adalah standar bacaan atau standar suara kita masing-masing. Ya, dengan tidak memberatkan. Tapi ini mukadimah untuk para hafizul Quran terutama. Insya Allah di sini nih ada nampak bibit-bibit penghafal Quran dan pengajar nih. Barakallahu fikum ajma'in. Setelahnya kita kasih huruf tersulit ya. Ya. Apa dia kira-kira huruf tersulit, Pak? Ro. Roh. Ana baru mau bilang, Kan Ana baru mau bilang dot tadi. Rupanya roh. Kalau gitu yang menurut Pak Sultani sulit, nah itu yang Ana pilih berarti. Ya. Baik, silahkan roh kalau gitu, Pak. Ro. Sorry. Sebentar. Udah di bawah. Tadi. Sorry. Udah di bawah. Tadi. Sorry. Enggak, tadi di yang atas. Ya, di bawahnya. Baris paling bawah. Iya, itu dia. Baik. Rori, rubar, Baik. roni, rorna, minal murni, mari, roni, ro. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Paling Allah. susah, Mas. Bener lah susah itu, Pak. Masya Allah. Saya aja ngikutin susah. Ana tertarik ini kepada jatuhan pemilihannya Pak ini, Pak. Saya boleh nggak minta satu lagi Pak Sultani? Boleh, boleh. Huruf ya. Ya, Masya Allah. Mana huruf ya? ya, yu, bay, yu, yayani, yayna, minal muini, mayayani, ya. Maniyai ini Pak Sultani Oh, menjatuhkan. Maiya ya, Maiya, bukan Mania. Maiya Nia. Oh iya, Pak Sultani membuat keputusan terhadap tanwin di sini ya. Itu menjadi ya yang tasdid atau Iya, ya atau ya dibuat menjadi idgham bi gunnah. Idgom. Idgham. Maiya Nia. Oh iya. Asal keputusannya sangat betul. Namun kalau dibuat idgham harus dibuat dengung. Oh, Ya. Maiya. Benar. Lebih panjang ya? Harusnya lebih panjang. Yu ya ni na. Ya, atau yang terakhir Mayi ya ni ya. Saya ulang, Ustaz. Boleh. Yu ya ni na minal muini Mayyayaniya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ikhwah yang ingin mengizharkan nggak masalah ya. Mengizharkan nggak masalah. Yuyana nggak masalah. Tapi menurut saya Ustaz, ya. Saya lebih bagus kita mengikuti hukum aja karena kan ini kan pelatihan juga ya. Kalau Benar. pada saat kita tilawah ini kan melatih pada waktu kita tilawah ya. Benar. Karena otak kita berpikir Biar otomatis kita kan gitu. Otomatis Masya Allah. Kalau kita ini nanti di tilawahnya salah malahan. Oh, Masya Allah. Iya. Benar. Anda lebih menyukai jika kita mengikuti hukum. Namun kalau ingin tekstual tidak masalah juga sebenarnya. Karena tidak bisa kita paksakan di sini menjadi kewajiban karena ini bukan kitabullah. Namun tentu saja mengikuti hukum lebih kita cintai di sini. Ya, lebih dekat kepada hikmah yang dimaksud daripada syair ini. Masya Allah Pak Sultani. Barakallahu fiik. Nggak sabar ingin peserta selanjutnya ini. Ada yang ingin bersedia untuk Pak Agus mungkin, Pak Agus. Mustabak. Baiknya gitu ya, nunjuk ya yang setelah ini ya baca ya. Oh boleh. Bagus. Pak Agus, tafadhol Pak Agus. Siap. Pak Sultani boleh pilihkan ininya hurufnya. Huruf dot. Ini Masya Allah. Ada unsur balas dendam atau gimana ini? Paling bagus soalnya Pak Agus. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Enggak lah Pak Sultan, enggak. Baik, Pak Agus, buktikan kalau Pak Agus
bisa melewati ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Do, di, du, bad, Baik. du, dom, do, ni, dot, na, minal, mud, ni, ma, bi, dom, do, ni, do. Masya Allah. Masya Allah alaih, Masya Allah. Anda merasakan pertama stabilnya ya huruf itbaq di sini, begitu juga dengan pada saat disukunkan dot di sini memiliki sifat istitolah yang stabil nih. Barakallahu fiik, bagus. Ya, keputusan untuk mendengungkan sudah tepat sekali. Silahkan Pak Sultoni. Ain. Ini Masya Allah, ini borong semua huruf susah ini. Susah. Baik, kira-kira Pak Sultoni boleh koreksi nggak nih? Susah koreksi Ustaz. Yang koreksi Pak Sutoni. Pak Sultoni, tanggung jawab karena beliau Boleh mendidik. Pak Sultoni, Pak. Boleh, Pak. Kedengarannya sih oke-oke aja, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sifat, anak tidak sedang menunjuk sifat nih. Sifat sudah baik sekali. Ada kekurangannya. Mohon koreksi Ustaz. Kira-kira apa Pak Sultoni? Coba Pak Agus baca potongan syair yang kedua. Sekali lagi kepada Pak Sultoni. Baik, yang kedua ini sudah betul. Masya Allah. Tadi yang pertama ya, adapun Pak Agus ya membacanya dengan didengungkan sedikit. Ya, dan terakhir juga seperti itu. Ini dihindari karena dia harus menjadi izhar. Keputusannya di sini izhar. Tidak boleh ada opsional dengung. Iya. Baik, yang kedua, yang terakhir sudah benar. Masya Allah. Fadhol, Pak Sultoni. Gampang aja, kaf aja, kaf. Masya Allah. Kaf ini sering dikoreksi Ustaz saya ini. La haula wala quwwata illa billah. Kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Mumtaz murtafi. Ini kayaknya udah latihan nih kayaknya ini. Ini kayaknya udah lembar-lembar dibaca ini di malam. Sudah Pak Ketua, berulang-ulang latihannya. Masya Allah. Al-akhir yang terakhir nih dari Pak Sultoni. Kan udah 3, Ustaz. Udah 3 ya? Oh, Udah, Masya Allah. Baik, udah 3. Barakallahu fikum. Barakallahu fikuma. Pak Agus boleh tunjuk siapa setelahnya? Pak Sisko. Masya Allah. Yang canggih ini Pak Sisko. Ini antara memang ada kedekatan atau memang ada dendam ini? Enggak Ustaz. Saya sebelum mulai udah mikir siapa lagi habis saya nih. Baik. Tafadhol. Apa Pak Agus hurufnya? Ayo Pak Agus boleh dikira di Qaf. Kop Pak Sisko. Kop. Qaf. Kop. Oh, Qaf. Qaf. Qaqiqubaq qukan qaniqaqna minal muqni maqikan qaniqah. Toib. Ana minta Pak Agus ada mengkoreksi. Kira-kira apa Pak Agus? Idhar Ustaz ya. Izhar sudah oke. Sudah oke. Sudah masuk ke dengung tadi. Oh iya. Kayaknya enggak ada Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Di sini ada tafkim dan terkik. Coba boleh diulangin yang kedua. Apa namanya? Yang kedua ya. Syair yang kedua. Silakan Pak Sisko.
Bukan qaniqaqna. Baik. Untuk lebih menstabilkan, jangan sampai dia menjadi tarkik, tapi tetap ditafkhimkan. Kukong, karena kof ini harus benar-benar bulat ya. Kukong, kong, koni, kokona, kukong. Oh iya. Ya, jangan menjadi kukang. Baik. Bukan qaniqaqna. Baik. Barakallahu fiik. Untuk syairan terakhir, maqiqong. Maqiqan qaniqah. Ahsan kadzalik. Ahsan kadzalik. Masya Allah. Silakan Pak Agus, pilih lagi. Mau yang mudah, mau yang sulit boleh. Masya Allah. Ta ini kelihatannya remeh-temeh, tapi ini makrotnya agak susah ini ta ini sebenarnya. Ngeri Nggak ada ini. power. Apa itu? Sa. Betul. Nah, ini susah dapat powernya nih. Fasi subat susan sanisatna minal muslimati sanisa. Ahsan. Alhamdulillah. Masya Allah. Murtafi. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau saya yang paling berat ini hak ini, Ustaz. Hak. Hak ya, Masya Allah. Yang paling berat justru dikasih ke temannya nih, Pak Agus. Masya Allah. Harusnya yang berat itu kita butuh Karena sendiri. saya mesti nggak sampai, Ustaz. Ini nggak sampai, saya mesti. Masya nggak sampai. Allah. Barakallahu fiik. Silahkan Pak Sisko. Ahi hubah huhan hanihah minal muhnimahihan hanihah. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fikumah, Masya Allah. Dua syair sempurna sekali ya. Dengan keputusan mumtaz, dengan keputusan ini izhar, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang Pak Sisko, kita berikan kesempatan untuk memilih rekannya. Saya berdasarkan gambar di sebelah saya aja. Opung. Opung pasti sebelah saya. Ini berdasarkan sebelah atau memang kebetulan ini objeknya? Ya, bener, saya fotoin deh. Sebelah saya Opung. Oh, Masya Allah. Maaf, Pung, saya susah milihnya soalnya. Masya Allah, Masya Allah. Biasa kalau kalangan pengurus RW emang begitu tuh, lebih alfabetis ya. Silakan Opung, boleh dari subjektivitas. Masya Allah. Boleh dibuka mic-nya terlebih dahulu, Opung. Oke, siapa? Baik. Huruf ba. Ba. Ya. Babi bubab. Bubang bani baina. Bani babna. Buban bani babna. Nah. Minal mubni mabi bang bani ba. Ahsan, barakallahu fiik, Opung. Masya Allah. Olo, Opung, olo. Belum bisa nyambung. Siap. Nggak apa-apa, Opung. Ahsan, sudah ahsan. Sudah bagus cara sukunnya ya, dengan menghadirkan harokat yang tepat ya. Bani babena seperti itu. Berikutnya huruf shin. Sin, Masya Allah. Sin atau shim? Shin. Shin. Sha Ya ya. itu, ya. Ya, betul. Sha. Sha, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, bash. Shu, sang, shani, bashna. Shash. Yani shashna. Shani, sani, shashna. Baik.
Shusan Shani Sashna Minal Musni Mashi Shani Shah. Masya Allah. Ah, Hasan, Opung. Baik, mantap. Alhamdulillah. Satu lagi. satu lagi. Cik lah. Cik Lai. Ya lah ya. Ya. The, Opung. The. Za. Ya. Za. Zazi Zubal. Zuzan Zani Zazna Enggak, yang dilipat itu. Minal Muzni Mazizan Zaniza. Hasan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Opung. Mantap. Amin. Alhamdulillah. Opung sarang pilih. Barakallahu fikuma, barakallahu fikuma. Keputusan yang Lagi ya? sudah tepat sekali. Mau minta satu lagi? Enggak. Cerita ini lagi. Oh. Kalau mau minta satu lagi kita kasih yang sulit nih. Baik. Silahkan Opung boleh pilih rivalnya deh. Ya, ada 3 lagi pilihan tuh, Opung. Kawan ini, Pak Arman lah, Pak Arman. Oke. Siap, Opung. Siap. Siap. Ha. Aduh. Masya Allah. Ha ya. Ha ya, ha yang Ha besar tadi. apa kecil ini, benar. Ya, benar. Ya. Masya Allah. Bismillah. Tafadhol. Bismillah, Pak Arman, ayo. Tafadhol. Ahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni. Wahihan haniha. Masya Allah, Masya Allah. Untuk syair terakhir, Opung minta komentarnya. Syair 1, 2, 3 soalnya sudah baik sekali. Syair terakhir, Opung. Kira-kira apa tadi? Yang kurang? Mahihan haniha. Ahsan, barakallahu fiik. Izharnya ya, mengenai jaharnya ya. Barakallahu fiik. Mantap. Mantap, Pak Arman. Ya Allah. Huruf selanjutnya? Huruf selanjutnya. Wow. Ya. Wow. Mudah itu. Wah. Masya Allah. Ini Opung nih jeli nih, tahu nih yang sulit-sulit ya. Enggak, mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawi wubau. Wuwawani wauna. Minal muni. Wawi wuwani wa. Ulangin. Wawi Mawi. Mawi wuwani wa. Mawi. Wow. Mawi wawani wa. Ahsan, barakallahu fiik. Jangan stres gitu lah Pak Arman. Stres sekali mukanya. Ini soalnya direkam masalahnya. Oh, Masya Allah. Insya Allah nih nggak Ada rekam, ada jejak digital. Serius Kalau sekali mau jadi mukanya. anggota dewan kan susah nanti saya. Masya Allah. Tapi keputusan yang pertama sudah benar Pak Arman ya. Wow, wani, wauna untuk didengungkan. Boleh tahu di sini kira-kira hukumnya apa kalau di Quran? Wow, wow. Afwan Ustadz, saya cuma tahu itu bacanya begitu Ustadz. Maaf Ustadz. Opung. Ini yang ana sangat senangin ini. Tidak hafal hukum namun bacanya mengerti. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Opung boleh bantu. Kira-kira apa nih hukumnya? Idgham. 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 Karena Pak Arman sejujurnya kita juga dulu seperti itu ya.
kita sebelum menghafal matan, ini maksudnya kan matan ya, hukum-hukum ini kita hanya tahu baca yang benar seperti apa. Dan ini adalah target utama sebenarnya, melepasi bacaan dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid sekalipun tidak tahu nama hukumnya. Barakallahu fiik. Silakan, ada huruf selanjutnya di sini, Opung. Paling mudah nih, la. Masya Allah. Dikasih yang termudah ya. Ya. Lalilubal lulalani lalna minal mulni malilallani la. Masya Allah. Malilallalillah. Seperti itu diputuskan nih, Masya Allah. Malilallani la. Masya Allah. Benar. Ini sudah sangat benar. Ya, memutuskan ini menjadi tasydid. Jadi kalau di Quran ini, ya, itu nanti lam yang lanila itu dikasih tasydid jadinya. Walaupun huruf asalnya lam itu tidak ada tasydid, namun akan jadi tasydid. Malilallanila. Ini tidak ada hukum khusus ya. Nah, di sini ini uniknya mempelajari ini, kita bisa jadi tahu ulama qurra atau ahli khot ya, ahli tulis menuliskan tanda tasydid itu pada saat seperti ini. Ikhwah, malilallanila. Ya. Jadilah lam di sini ada tasydidnya. Barakallahu fiik. Sudah, khalas, sudah selesai ya? Ya. Barakallahu fikuma, Opung dan Pak Arman. Selanjutnya Pak Arman boleh pilih temannya untuk diuji. Saya memilih tetangga dekat saya, Pak Agung. Masya Allah. Mas, Ini kakak saya. Masya Allah. Agung. Itu so muda sih namanya sih. Kalau ada yang hormat Tukang berarti sapi itu harus jalan-jalan mendahului ya. karena kemarin aku buntut sapi jadi saya nurut. Masya Allah. Ini kalau saudara kecil yang hormat dengan kakaknya harusnya jangan susah dikasih deh, Pak. Oh enggak, susah. Bismillah. Punten go. Lain. Saya justru mau belajar maksudnya. Masya Allah. Nah. Ya. Kopi rubal. Roni rona. Minal murni roni ro. Masya Allah. Di sini sifat sudah menduduki peringkat yang hasan ya, ahsan. Tapi keputusan Pak Agung mau diuji dulu sekali lagi nih. Apakah dia roni rogna atau roni rogna, mana yang dipilih? Izhar atau dengung? Pak Arman. Oh, Pak Arman. Kira-kira Gon roni gon Ustaz. gon ya. Gon. Masya Allah, gon, benar. Jadi di sini keputusan harus izhar. Ya, tidak ada opsional. Tidak boleh didengungkan. Dia harus menjadi gon wogna. Ulang. Ghairu bar. Roni rogna. Minal murni roni ro. Baik. Baik. Baik, Masya Allah. Masih dengung dikit itu kayaknya. Nah, kedengarannya masih dengung ya. Iya. Panjang. Dengar Pung ya, masih dengung Pung ya. Dengar ya. Cuman awak segan mau apa? Kawan baik. Itu Opung itu efek buntut sapi. Iya. Awan. Masya Canda Allah. ya, Pak Agung. Maaf. Gimana Pak Arman, dikasih lewat? Ya, Terpengaruh lewat Ustadz. lewat, Masya Allah. Kalau lewat berarti udah gugur nih komentar yang lain nih. Kan Hak prerogatifnya sudah dari Pak Arman soalnya. kita belajar semua di sini kan. Masya Allah. Itu
sebenarnya kalau ada salah-salah yang dibutuhkan kan sebenarnya kalau saya sih butuh koreksi justru sebenarnya. Masya Allah. Seperti ini kan kita dapat koreksinya kan supaya nggak terjebak di salah pada saat kita baca Quran. Gitu kan Ustaz ya? Naam. Masya Allah alaikum. Masya Allah alaikum. Lanjut, Pak Arman. Zo. Woi. Ini huruf-huruf berbahaya semua ini. Nah, ini ada di depan mata. Oke. Aduh. Ini Pak Agung, Masya Allah. Sampai garuk-garuk kepala nih. Ghazizu baz. Zuzon zoni zodna. Minal muzni muzizo. Mazi zong zonizo. Muzizon zonizo. Mazi. Mazi. Azizon zonizo. Masya Allah. Ahsan. Juara Pak Arman, Ahsan ya. Ahsan. Ahsan, barakallahu fiik. Ada juga mengatakan ahsan. Masya Allah. Habis? Sudah? Kholas? Satu lagi. Satu lagi? Oh, baik. Masya Allah. Karena saking berat-beratnya huruf yang dipilih nih, anak ngerasa kok banyak sekali nih dari Pak Agung nih. Gempur. Ya udahlah. Saya jadi merasa bersalah ini. Enggak lah, ini kan belajar kita ya. Enggak lah. Nak boleh. Masya Allah. Pak Agung. Nah, ini Mungkin karena namanya Pak Agung, jadi didengungkan, Ustadz. Coba kalau Pak Agung, jadi nun mati. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Efek buntut emang. Tanda ya, Ustadz. Gak apa-apa. Ayo, saya. Dengar lagi. Ayo. Hayakumullah. senang ketawa jadi sehat. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin anak selama ini kurang ketawa ini yang benar nih. Masya Allah. Bismillah ya. Iya. Nani nuban nuna nani nanna minal munni manina manina nanina. Baik. Ini huruf yang cukup sulit sebenarnya ya untuk ditentukan keputusan hukum tajwid setelahnya jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Ya, maka anak-anak ingin sedikit nimbrung untuk ikut campur di sini. Di sini, ikhwah, pertama dia dengung. Ya, berarti kalau nun dia tanwin fathatain, ya. Ini syair kedua ya, anak bahasa syair kedua. Bertemu dengan nah, pertama harus dia jelas dengungnya gunnah musyaddadah. Ya. Nunan naninan nah. Jadi dua kali dengung aja malahan. Nunan naninan nah. Ya, kenapa? Karena nun kalau dimatikan ya satu dan yang satu hidup ini jadi gunnah musyaddadah. Nah, ini kaidah nih. Jadi kalau gunnah musyaddadah itu awalnya ada nun satu yang mati, ada nun satu yang hidup, begitu. Itulah sebenarnya kalau terjadinya tasydid, ya. Nunan naninan nah, ya, baik. Baru selanjutnya minal munni, ya. Maninan nanina. Maninan nanina. Jadi sahih lah pilihan terakhir dari Pak Arman ini yang tersulit ya. Masya Allah. Jadi seperti itu keputusannya, atau Pak Agung ingin mencoba dengan yang barusan disebut? Baik. Masih di mute Pak Agung. Afwan, masih di mute Pak Agung. Soalnya backsound-nya agak rame di rumah. Saya milih ya Pak Ustadz ya. Baik. Mau dicoba? Pilih orang tua saya deh, orang Lampung, Pak Zul. Oh, Masya Allah. Baik. Skip berarti ya. Baik. Pak Zul. Ya, insya Allah siap. Ya Allah, ini Siap termasuk salah. kampung nih.
Siap salah. Masya Allah, Masya Allah. Ini sama seperti statement Bob Sadino nih. Jualan harus rugi gitu kan. Masya Allah. Yang mudah aja, Gung. Insya Allah Pak Zul. Ketua yayasan kasih yang mudah aja Pak Gung. Lalilubal. Boleh. La. Udah pilih. Kelihatan. Kok milih sendiri? Ini sendiri. Bisa. Kalau Aku ketua yayasan bebas milih. kalau udah menyatakan ini orang tua, wah harus taat dengan orang tua di Pak Agung. Tak boleh kesihin. Aduh. Gimana, Gung? Ya. Huruf la, Pak Zul. Ya? La. La ya. Lalilubal. Lulalani lani lan na ya. Lalna, betul. Lalna. Lulan lani nal nani lalna. Lalani. Apanya yang gampang? Ini terjebak dengan syair yang pertama. Syair pertama nih gampang gitu rupanya. Gampang ya. Yang kedua sulit nih. Lulan lani lalna. Baik. Lulan. Minal mil ya. Minal mulmi. Minal lulni milil malilan lanila. Baik. Di mana Pak Agung? Hasan? Hasan. Berani ngelawan ayah. Salat ya. Saya tahu kenapa tuh. Salat kalau nggak ada. Tuh, Pak Ustadz. La Ya. itu dari Lampung soalnya. Masya Allah. Ada kode rupa di sini ya. Baik, sebentar anak ingin komentarin. Di sini keputusan Pak Zul boleh ya dengan mengizharkan ataupun dengan membuat tasydid. Ya. Pertama lulan lanilalna boleh atau mau dibuat lulallanilalna. Jadi dibuat ini tasydid antara lan yang pertama dengan la yang fathah dibuat tasydid ini pun boleh. Lulan lanilalna pertama atau lulallanilalna. Duanya ini boleh. Ya, jadi ini terjadi keputusan imam qiraat nih. Contohnya ini pada saat di surat Asy-Syams ya. Asy-Syams ini ada terjadi idgham ya. Kadzabat Samud ya, kadzabat Samud dengan kadzabat Samud. Nah, ini kira-kira setipe dengan ini. Setipe hukumnya dengan ini. Baik. Selanjutnya Pak Arman, silahkan Pak Agung. Ya. Baik. Huruf hijaiyah Ka, Pak Zul. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukang kanikak na. Ya, betul. Minal mukni maki kang kanika. Ahsan. Barakallahu fiik. Ahsan. Gimana Pak? Ya. Hasan, Pak. Ya. Ustaz Ahsan. Hasan. Masya Allah. Berani dia. Salah Pak Gung. Ini Salah. namanya Nah. birrul walidain. Boleh. Iya. Pokoknya kasih muda-muda. Ya, Kali kita kasih ro. Wah, boleh opung. Kita Nah. kasih ro opung. Ro gampang. Mana ro? Ri rubar. Baik. Rurarani rarna. Minal mirni mariran. Murni. Minar marni. Murni. Mari. Salah, Bos. Minal murni. Al murni. Barirar ranira. Roniro. Ronira. Roni. Roniro. Masya Allah. Baik, sebentar ada intermezzo untuk ikut nimbrung juga. Ini keputusan Pak Zul Ahsan ya untuk membuat ini menjadi tasdid ruror roni rorna ya.
dan terakhir tadi mariror roniro, hanya saja mengenai tafkim tarkiknya mesti di istiqomahkan. Contohnya Roniro. betul. Harus dia ro ini benar-benar ro. Jangan ada unsur a-nya. Mariror roniro seperti itu. Roniro. Barakallahu fik, barakallahu fik. Tapi ikhwah ana ingin tanya, apakah ada kabilah Arab yang menyebutkan ro menjadi ra? Kira-kira ada nggak? Ada. Jadi ada. Ada. Jadi ini kalau ditinjau dari segi makna ini tidak berpengaruh. Ya. Ada yang menyebutnya dengan ra, ada yang menyebutnya dengan ro. Ya. Ini apa namanya sama seperti ko. Ada yang menyebutnya ko dengan ada menyebutnya dengan ka. Tapi ini kita berbicara dengan qiraat yang berbeda. Ada yang menyebut dengan walaqad. Kita menyebut walaqad. Ada yang menyebut dengan walaqad. Kad. Ada yang menyebut dengan seperti itu. Walaqad. Nah, ini perbedaan kabilah ya. Jadi ini terjadi. Nah, cuman alangkah baiknya kita konsekuen dengan qiraat yang kita baca menjadi marirorroniro seperti itu. Barakallahu fik. Azul, setelahnya boleh dipilih. Barakallahu fikumah Pak Zul dengan Pak Agung, Masya Allah. Iya, aku. Terakhir Pak Rama lah. Pak Rama. Ya, siap. Oh, Papi, ada Papi? Papi nyimak katanya. Nyimak, oh Masya Allah. Papi dari anak kalau enggak ya? Gimana Papi? Kita pilih yang mudah-mudah deh. Masya Allah. Baik. Lagi bubuk ya. Baik. Silakan berarti pilihan yang ini dari Pak Zul ke Pak Rama ya berarti ya. Nyimak. Baik, Papi. Mau coba dari Ana yang pilihin hurufnya Papi? Baik. Tetap ngikuti yang bapak-bapak itu. Baik, Papi. La ba'sa. Sampun, Papi. Baik. Fadol. Pak Zul silahkan pilih untuk Pak Rama huruf yang terbaik bagi beliau. Ayo, Pak Zul. Mana Pak Zul nih? Masih di mute Pak Zul. Pak Rama, saya minta diulangi lagi yang ro tadi, yang saya. Ro. Oh gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Rori rubar. Ruror ronirorna. Baik. Minal murni. Mariror roniro. Ahsan, barakallahu fiik. Ini seperti orang Arab langsung yang berbicara ini. Ya Masya Allah. Rohnya jelas. Orang Madinah kayaknya bicara ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lagi Pak Jul. Lagi. Di atasnya lah. Zal. Zal. Silakan para mazal. Zavizubar. Zal ya. Zal. Zavizubar. Zuzan zanizatna. Minal muzni. Mazizan zanida. Masya Allah. Membaca dengan isyar semua, namun dengan intonasi seperti ini barakallahu fiik. Ini kalau Pak Rama nih lebih cocoknya ini untuk ini mendalami ilmu hadis, karena membaca hadis seperti ini jahar terus dia ya, tanpa ada bacaan yang tartil ya, melenggak-lenggok ya. Masya Allah, barakallahu. Setelah itu lagi Pak Zul. Ada lagi ya? Ya. To kali ya, to. Mana tuh? To. Sebentar. Saya pindahkan dulu.
Masya Allah. Lah, Lama-lama Pak Ketua nih hafal nih urutan huruf hijaiyah deh, Masya Allah. Bolak-balik terus. Gitu. Iya bener. mulai ya. Sotitubat. Susan. Bapak. Sotitubat. Susun sonisosna. Minal musni. Masih soniso. Baik. Masya Allah. Kalau dibaca dengan versi tilawah, ini boleh untuk lebih menghadirkan qalqalah ya, sifat qalqalah dari huruf ini. Bapo. Ya, baik. Boleh diulang? Sosi subat. Bato. Jelaskan to-nya. Bato. Sosi subaso. Iya. Toni totona. Ada pantulannya seperti itu. Totona. Suson sonisosna. Totona. Jadi dipantulkan lidah itu. Totona. Suson sonisosna. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, ini karena dia masuk kepada huruf qalqalah. Ya, jadi mesti harus disebutkan. Dipantulkan. Di dalam berbahasa Arab tidak dipantulkan. Ya, tidak dipantulkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sebut apa ya? Tolib, ya, bahasa Arab yang akhirnya ada to-nya. Contohnya idgham atau iklab. Ya, sebutan iklab ini seharusnya iqolab. Ya, iqolab bukan iklab, tapi iqolab di dalam bertilawah. Tapi dalam bahasa Arab kita baca iklab saja. Nah, ini nggak masalah. Nah, ini bukti salah satunya bahwa di dalam bahasa Arab qalqalah itu tidak ada. Namun di dalam syair itu terjadi. Nah, termasuk di tilawah ini diwajibkan ada 4 huruf qalqalah. Baju di toko. Baik. Ada lagi huruf yang mau dibaca? Sudah terakhir tadi. Udah 3 terakhir. Barakallahu fikum ajmain. Udah habis berarti ya pesertanya Pak Ketua? Sudah habis. Sudah habis, Masya Allah. Baik, Tinggal Pak Ketua. Tinggal Pak Ketua. Pak Ketua ini permintaan nih. Oh, iya. Pak Rama rujuk Pak Ketua lah kalau begitu. Kena juga, Pak. Masya Allah. Yang sulit Pak Rama. Yang mana tuh? Yang sulit. Sebentar. Dari tadi ini yang dihindar-hindarin nih sebenarnya gitu kan. Zo Pak Rama, zo. Zo ya. Oh, Masya Allah. Zo. Intervensi dari tetangga nih, dari Popung. Boleh, zo. Oh ya, zo. Tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wazi zubaz zuzan zanizatna minal musni mazizan zanizah. Mana Pak Rama? Ya Allah, Masya Allah. Nggak ada celah. Ayo kasih yang lebih sulit lagi Pak Rama. Terlalu mudah itu. Untuk huruf ikbak terlalu mudah kayaknya. Harus ada istitolah kayaknya nih. Oh gitu. Kita nggak enak kalau terlalu mudah gitu kan. Nggak seru dia. Habis ini aku tunjuk Ustaz lah ya. Masya Allah. Insya Allah. Mana yang ada itu? Apa ya? Oh, ain. Ain. Udah. Huruf ya. Kayaknya dendam semua sama aku nih. Huruf ya. Yang buka peluang Pak Sultan ini sebenarnya tadi nih. Iya. Besar.
Kof, H gimana besar. kalau kof, Pak Nur? H besar, H besar. Ana sepakat setuju nih. H Oh besar. iya, Belum tuh. Besar. boleh lah H besar. H besar, masya Allah. Besar. Oke. Nah. Bah. Ah, Anihan. Bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Nah. Jago Dia lah. yang sulit dia gampang semua. Apalagi yang sulit ini. Wijaya cuma 29 gitu kan. Ya Allah. gimana kalau kof? Diulang-ulangnya 2 minggu pula. Satu lagi ya Pak Nur. Iya, Kof. Oh. kof ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Koki kubako. Kukong koni kokona minal mukoni maki kong koni ko. Ah. Ya Allah. Barakallahu fikum, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fik. Mumtaz Murtafi, masya Allah. Nggak diragukan lagi nih. Bukan lagi berarti tua soalnya. Sekarang saya nunjuk Ustadz ya. Siap. Masternya nih. Ini bukan sebagai bukan sebagai pengajar ya, sebagai keponakan nih Pak Ketua ya. Kalau salah disalahin, dengan diam aja Pak. Masya Allah. Masalah ini benar. Gua ulang lagi tadi lah yang Pak Sultoni tadi, ya tadi. Masya Allah. Baik, bismillah. Ya yubai. Yuyayyaniyayna minal muini mayyayyaniyya. Masya Allah. Baik. Ada yang salah nggak Bapak? Silakan. Enggak lah, Pak. Betul semua Pak. Karena takutnya ini karena segar aja ini. Goin, Ustaz. Goin, toib. Goin, oke, baik. Goin. Ghariru Ghani ghagna minal mughni maghiran ghanira. Wah, sulit tuh. Baik. Wahidan. Satu lagi. Kalau gitu, yang terakhir ini aja lah. Yang jim aja, jim. Jim, masya Allah. Jim. Insya Allah. Jaji jubaja. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Masya Allah. Yang terakhir yang paling sulit do deh. Buat Masya Allah. Masya Allah. Sepakat nih. Ini udah membuli namanya. Udah lebih dari 3 soalnya nih. Tahu kita semua kan. La ba'sa. Ya. Sekalian Ana ingin izinkan untuk peserta yang lain menyimak di sini bahwa harus istiqomah terhadap sifat istitolahnya dan sifat itbaknya, dan Ana kemungkinan juga bisa terjebak di sini. Baik. Dodna minal mudni madhidan dhanidha. Bagaimana ikhwah? Masya Allah. Mumtaz Murtafi. Mana lagi mau nyalain nih? Masya Allah. Khairan. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Allahumma barik lana fima tilawatina fima ilmina. Insyaallah taala ini adalah rihlah terakhir kita atau ingin manjangin liburan ini. Ikhwah mau berlanjut terus atau mau langsung kita
sambung kembali materi kita yang udah lama nih kita pray ya. Sambung aja Ustaz. Sambung ya. Sambung materi atau sambung liburan? Sambung materi. Liburan. Insya Allah sambungan materi kita kemat ya, kalau Ana nggak salah ya. Iya. Baik. Ikhwah, semoga Allah berkahi kita semua untuk dari masa-masa ya. Mudah-mudahan hanya prasangka saja atau baik situasi ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa semangat untuk kita semua insyaallah taala. Amin. Baik. Sebentar anak tidur anaknya untuk diam. Baik, ikhwah, ada satu hikmah ya di luar daripada bacaan Quran ini, ya, yakni mengenai adab. Jadi telah puas. Unmute Ustaz. Afwan. Baik, ikhwah, afwan, telah puas bagi kita semua untuk bercengkrama pada halakoh kali ini di waktu ini. Ya, adapun ikhwah, kami ya para asatidz, ya, para penutur Quran yang langsung menutur kepada syekh yang lebih besar dalam mempelajari Quran, itu tidak ada satu sama sekali bagian ketawa, ya, tidak ada sama sekali bagian ketawa pada saat menyinggung kitabullah. Dan ana ingin mengangkat sedikit kisah, ya, kisah mengenai Imam Malik, ya, rahmatullahi alaih. Imam Malik ya adalah imam yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan sifatnya warok sekali. Dan suatu saat beliau membacakan hadis, ya, dan kemudian mukanya memerah. Nah, beliau membacakan hadis di hadapan para muridnya yang jumlahnya ribuan, kemudian mukanya memerah. Beliau habiskan bacaan ini hingga akhir teks hadis. Setelah itu dia memanggil muridnya, karena muridnya takut ini, kenapa kok tiba-tiba marah gitu. Padahal yang dibacakan ini tidak ada kaitannya dengan personal gitu kan. Tiba-tiba memerah. Rupanya Imam Malik memanggilkan muridnya itu untuk meminta tolong mengambilkan di belakangnya ini ada binatang berbisa yang sedang menyengat dia. Beliau rahimahullah taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini kisah sungguh sangat menakjubkan. Ternyata ada sebuah kalajengking yang menyengat beliau, namun beliau berusaha untuk mempertahankan ini. Ya, ikhwah. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa ini memanglah masa rihlah, ya, masa kita untuk bersantai, bersenda gurau, karena Rasulullah SAW terhadap para sahabat juga bersenda gurau. Namun ada kalanya pada saat tertentu kita lebih mengedepankan adab, ya, lebih mengedepankan adab dan kita fokus terhadap apa yang kita baca, apa yang kita tadabburi. Ya, contohnya salah satunya mengenai hal ini, Rasulullah adalah orang yang bercengkrama dengan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Namun pada saat azan, ya, pada saat azan beliau adalah orang sallallahu alaihi wasallam yang seperti tidak mengenali keluarganya. Beginilah Rasulullah SAW objektif terhadap seruan Allah. Saat bercengkrama main-main azan, tiba-tiba langsung beliau lupa, seakan-akan ini dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat azan beliau adalah orang yang seperti tidak mengenal keluarganya. Langsung sesibuk apapun, sebercanda apapun langsung tinggal. Seperti itu. Dan ini adalah sebuah hikmah daripada rihlah kita selama ini, agar kita bisa lebih objektif di dalam memilih waktu. Setidaknya pada saat pembacaan atau prosesi kita usahakan untuk lebih khidmat. Ya, adapun di dalam penyampaian materi, ya, di dalam tanya jawab, ini tidak masalah, la ba'sa jika kita menyampurkan sedikit senda gurau. Namun pada saat tilawah Quran terutama, ya, ini mohon dengan sangat untuk kita lebih mengutamakan kekhusyukan dan mengharap keberkahan di dalamnya. Insyaallah taala Allah akan berikan kita semua rasa untuk bertadarruk dan memiliki kelezatan di dalam membaca Quran dengan menghormati atau fokus terhadap adab dan akhlak terhadap Al-Quran itu sendiri. Allahumma barik lana fima tilawatina. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
Baik, ikhwah sekalian, tentu di sini tidak ada tanya jawab ya, karena ini bagian dari rihlah. Mungkin kalau biasanya kalau liburan itu kan kita minta ini ya, minta kepada ikhwah sekalian, peserta untuk berbagi ini nih, berbagi pesan dan kesan nih. Masya Allah. Gimana Pak Ketua? Ada nggak ini sesinya ini? Iya. Baik. Silakan Ustaz. Boleh Pak Ketua lah, sana Anda pulangkan sekarang majelis ini kepada Pak Ketua, silakan jika ada ingin berbagi kesan-kesan selama liburan kita ini, tafadhol, Anda pulangkan kepada Pak Ketua. Iya, saya jazakallah Ustaz. Baik. Ya, dari saya pribadi saya juga terkesima tadi mengenai penjelasan Ustadz mengenai bagaimana kita keseriusan kita ya di dalam mempelajari Quran. Ada satu kitab namanya Kitab At-Tibyan, tetapi ditulis oleh banyak ulama. Salah satunya yang kami ikutin bukunya adalah dari Imam Nawawi. Di situ beliau menceritakan bagaimana keseriusan beliau itu memahami Quran. Jadi memang di Kitab At-Tibyan ini pada waktu di kelas kita ini kita ada spare waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit membahas mengenai Kitab At-Tibyan ini. Jadi supaya kita memahami bagaimana keseriusan kita gitu mempelajari Quran. Tidak hanya Quran itu tidak seperti belajar matematik, tidak seperti belajar bahasa Inggris gitu. Tapi Quran ini memang harus hati kita memang harus ikhlas, harus tulus, harus bersabar, harus banyak sekali rintangan yang saya hadapi gitu di dalam menekunin di dalam pembelajaran Quran ini selama 3 tahun ya saya mempelajari, ya hampir 4 tahun saya pelajarin. Jadi setelah saya mengikuti penjelasan mengenai tadi Ustadz tadi barusan, itu memang begitu hebatnya ya Rasulullah, keseriusannya ya, baik itu sholat juga ya, maksudnya pada waktu berhubungan dengan Allah itu memang keseriusan itu memang benar harus serius lah gitu. Ya. Jadi kalau pesan dan kesan saya pribadi, banyak ilmu yang saya dapatkan di kelas tahsin kita online ini. Ya, walaupun saya sebagai ketua majelis, tapi saya juga terus terang saya juga belajar. Walaupun saya jarang dapat giliran, tapi saya dalam hati saya juga mengikuti gitu. Ya, alhamdulillah semuanya itu jadi gini. Saya punya kelas tahsin, tetapi kelas yang kita pelajari ini sekarang membring up materi-materi yang pernah saya pelajari. Begitu juga mungkin pendapat dari Opung dan Pak Sisko yang juga mengikuti kelas ini kan. Jadi ada materi yang kita dapatkan yang tidak kita dapatkan di kelas yang kita ikutin gitu. Jadi dan sangat bermanfaat. Buat saya sangat bermanfaat, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan walaupun saya hanya sebagai ketua majelis di sini, tetapi saya juga belajar gitu. Ya. Jadi saya merasa bahwa ini saya tadi diminta suruh mencari kesan pesan selama kita melakukan tahsin online ya kan Ustadz, atau apa ini? Boleh. Atau mau rihlah, pas saat rihlah boleh, pas tahsin online juga boleh. Iya, masalah rihlah ini juga menjadi sebuah refreshing buat kita ya. Yang tadinya kita belajar bertalaki satu persatu saling menunjuk ya kan. Setelah mempelajari beberapa materi yang sudah kita jalani, lalu kita mempraktekannya secara pribadi dan di antara teman saling menilai, saya rasa fun ya, buat kita fun juga gitu. Ya, menurut saya ini memang baguslah kita buatkan rihlah seperti ini, dan saya rasa dengan pertemuan 4 kali apa 3 kali ya, 3 kali
insya Allah udah cukup dan kita lanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi, yaitu di mat insya Allah ke depan. Ya mungkin itu aja dari saya. Mungkin saya minta pendapat teman-teman lain, mungkin dari Opung, mungkin saya silakan yang lebih tua mungkin. Bagaimana, Pung? Lebih senior, Ustaz. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Nur itu udah memang begitu. Saya juga udah ambil tahsin ini juga di MRBJ itu udah 4 semester, tapi setiap 2 semester saya ulang-ulang gitu ya. Memang teorinya itu nggak mudah juga dihafal gitu ya, berulang-ulang, ada sulit. Kemudian ya kena waktu juga, mungkin udah tambah pengertian juga. Terutama kalau di sini saya melihat talakinya ini lebih difokuskan gitu. Kalau di sana itu mungkin karena ustadz-ustadznya masih muda-muda, jadi dia fokusnya ke teori gitu. Jadi teori nanti ada ulangan kuartalan ataupun semesteran. Jadi kita kurang fokus ke tilawahnya, pengucapannya gitu. Jadi dengan di sini ini dikombinasikan, saya merasa ya lebih lebih yakin gitu, tapi walaupun butuh waktu juga, gitu, terutama pengucapan dan tajwid-tajwidnya itu. Saya kira demikian. Tapi saya di tahsinnya udah tahsin 2 selesai, saya nggak lanjutin. Saya fokus ke sini aja yang tiap Jumat pagi ini, gitu. Terima kasih. Saya kira itu aja komentar saya. Masya Allah, Masya Allah. Komentar Rihlah gimana, Opung? Masya Allah. Ya. Komentar Rihlah ini gimana nih? Rihlah kita nih, liburan kita gimana nih? Oh, liburan. Ya, kalau liburan memang ya saya ulang-ulang aja, tilawah aja yang saya ini kan banyak kan. Maksudnya yang liburan yang kita Ya, maksudnya yang kita beberapa season ini kan pertemuan kita ini kan pertemuan wisata kita nih. Oh iya. Ya, saya kira juga cukup bagus. Jadi kita lebih akrab satu sama lain dan lebih terbuka gitu. Jadi lebih mudah lah kita untuk menyampaikan pendapat atau mengkoreksi teman-teman gitu. Jadi ada semacam relaxation-nya tuh saat saya kira dari beberapa pengajian yang serius, dan kemudian kita juga coba cari yang lebih rileks gitu. Jadi sehingga memberi semangat juga kita. Sekira cukup bagus Ustaz gitu. Masya Allah. Itu aja komentar saya. Ya. Syukron jazilan. Dari Pak Rama mungkin. Masya Allah. Senior semua nih ya yang kali ini kesempatannya ya. Sepertinya sudah terwakili juga dari Tapi ya memang perlulah semacam variasi ya. Dari yang materinya serius ya, butuh konsentrasi full gitu ya. Ada selingan untuk yang lebih santai kan gitu. Saya kira ya bagus lah. Jadi ada variasinya gitu. Masya Allah. Setelah ini kan kita kembali ke materi yang butuh konsentrasi gitu. Baik, saya kira Ustadz. Baik. Yang terakhir nih pendapatnya mungkin mewakili yang lain, Pak Sultoni. Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya terus terang yang namanya ikut tahsin ini benar-benar merasakan manfaat sekali. Karena pertama memacu atau memicu lah supaya membaca Quran. Karena sebelumnya ya mungkin seminggu sekali baca gitu ya. Tapi dengan adanya tahsin ini dan kita dianjurkan untuk membaca, ya kita coba baca, ya lama-lama akhirnya tergerak sendiri dan itu memang jadi lebih lancar ya
Karena kalau kita baca terbata-bata rasanya berat sekali. Jadi itu yang membuat kita malas sebenarnya. Tapi kemudian dengan ini kita diwajibkan, ya lama-lama, oh ternyata enak juga ya kalau bacanya kita bisa lancar, walaupun masih tetap di jus-jus atau bagian-bagian tertentu tetap ada perlambatan, tapi kalau saya pakai persentase mungkin sudah 50% bertambah kelancarannya. Tinggal saya ingin berikutnya ya pengetahuan mengenai mad ini. Jadi memang saya merasakan kemajuan kalau saya pribadi ya. Dari sisi pengajaran sendiri saya sangat suka di mana kita ada bimbingan sehingga kita bisa mengetahui di mana kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kalau yang mengenai rihlah, saya pikir memang perlu juga semacam rihlah ini kemarin itu kan untuk relaksasi juga buat kita biar tidak terlalu nanti terlalu stres gitu kalau selalu serius gitu ya. Sehingga dengan adanya rihlah yang kemarin-kemarin ini ya kita jadi lebih rileks gitu, untuk mulai lagi kita jadi lebih segar gitu. Itu aja sih. Terima kasih sama Pak Ustadz yang sudah ini juga ya kalau Ana Japri untuk minta koreksi, juga sama Pak Ketua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Pak Sultoni, saya mau kasih pertanyaan terakhir nih. Seandainya Pak Sultoni masuk ke masjid nih, Pak Sultoni mau baca Quran, di situ ada 4 pilihan Qurannya. 1 Quran Depak yang normal, yang satu lagi Quran Depak bertajwid, yang satu lagi Quran Madinah Rosum Usmani yang bertajwid, yang satunya lagi Quran Madinah yang tidak bertajwid, yang Rosum Usmani. Bapak pilih mana yang keempat itu? Ya, karena sehari-harinya sudah pakai yang Madinah tanpa ada warna-warni tajwid, ya saya pakai yang itu sih. Karena kalau saya coba malah jadi bingung gitu. Kita jadi terlalu fokus melihat warnanya gitu. Betul Pak. Jadi sama, saya yang Bapak juga sama. Jadi setelah kita membaca surat Rosum Usmani ini, saya udah nggak mau lagi baca Quran Depak dan apalagi Quran bertajwid gitu loh, karena ilmunya itu di situ gitu. Sementara kan kita sekarang ini mempelajari apa yang dituliskan tajwid itu kan sekarang kita pelajari gitu. Alhamdulillah. Yeah. Baik, mungkin terjawablah jawaban kita dulu awal Desember kita ketemu ya. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan terima kasih atas komentar-komentarnya semua ya. Dari Ustadz, gimana Ustadz mau menyampaikan sesuatu? Udah cukup Pak Ketua. Hanya saja untuk kedepannya lebih semangat lagi dan lebih objektif mana yang harus diseriuskan dan mana yang harus kita bisa berlapang dada terhadap teman-teman atau kesalahan-kesalahan terjadi. Karena ini memang tujuannya adalah salah satu tujuan dari rihlah ini ya, menghadirkan melibatkan peserta menjadi ustadz sementara adalah memahami bahwa setiap koreksi itu relatif gitu kan, relatif, dan tujuannya adalah untuk berdakwah, bukan untuk mencari siapa yang benar dan mencari siapa yang salah, seperti itu. Yang mana tujuannya akhirnya adalah semuanya dapat bersama, maju bersama, seperti itu. Jadi mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita sedikit memberikan, mungkin ada memberikan sedikit muqaddimah lagi karena kita sudah terlalu lama liburan, baru kita menyambung ke materi. Jadi alhamdulillah selama rihlah ini sangat enjoy. Ana juga nggak sibuk-sibuk, nggak terlalu berat hati. Biasanya kan sampai dari masjid tuh lari gitu kan, ini jamaah ini nungguin gitu. Karena ini kebetulan lagi sakit juga tadi, sholat di rumah gitu kan, nggak terlalu beban berat gitu kan, karena pembahasan ini hanya bersembang saja.
Dan alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta sekalian yang udah antusias bersama-sama kita di sini. Tentu saja majelis ini menuai banyak manfaat bagi saya juga, terutama terhadap dari sisi ilmu, dari sisi pergaulan. Di sini juga Ana baru terjun lebih jauh terhadap majelis yang online ini pada di sini, pada halakoh ini. Sebelumnya biasanya kan offline seperti itu. Alhamdulillah Ana dipertemukan oleh banyak orang-orang baik di grup ini, dan di sini tentunya yang paling besar Ana dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kemauan dan hidayah Allah itu, ya, di samping kemauan, setelah itu hidayah Allah itu membuktikan bahwa jika Allah menghendaki sesuatu itu mudah bagi Allah, termasuk kita yang terbatas dengan jarak seperti ini gitu kan, mampu juga untuk bercengkerama, untuk rapat satu sama lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja mungkin Pak Ketua. Baik, saya rasa itu saja Izin Pak Ketua. Ini. Ya. Kalau boleh, silakan. Sambung ini juga Pak Ketua, Ustadz. Yang pertama, sepertinya rifatnya memang berdekatan bersamaan dengan PPKM. Saya pikir mudah-mudahan ini nggak ada hubungan dengan PPKM ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah kalau boleh, kalau ini cuman aspirasi aja ya Ustadz dan Pak Ketua. Motivasi saya belajar ini kan pastinya sama seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau ada satu yang juga mungkin ini kebutuhan saya pribadi ya Ustadz ya, artinya untuk diri saya dan juga untuk keimanan dan pengetahuan saya, kalau memang bisa ada satu mungkin setelah 2 atau 3 sesi atau 4 sesi kemudian ada semacam misalnya katakanlah nasihat lah dari Ustadz gitu loh, di satu sesi gitu ya, tentang apa aja lah gitu Ustadz, atau mungkin membahas satu surat gitu tentang, atau mungkin sejarahnya kan Ustadz juga pernah sampaikan juga gitu ya, artinya kita mempelajari Al-Quran di sini kan yang kita lakukan adalah belajar membacanya Ustadz ya, tapi juga yang mungkin yang saya terutama saya nggak berani mewakili teman-teman, tapi kalau saya juga salah satu yang saya butuhkan itu adalah mengetahui tentang apa yang ada di balik ayat itu, apa yang ada yang bisa saya pelajari gitu, apa yang bisa membuat saya menjadi meningkatkan takwa saya, meningkatkan iman saya dan segala macam itu, yang mungkin kalau boleh mengeluarkan pendapat Ustadz dan Pak Ketua. Saya pikir, tapi saya setuju juga dengan Pak Sultoni dan teman-teman yang lain, ini banyak sekali membantu. Saya tidak melihat ini sebagai satu keharusan buat saya untuk membaca Quran setiap hari, tapi ini memotivasi saya, mengingatkan saya, oh iya, setoran mungkin sesuatu yang ini ya, kalau di dalam ini kan setiap saat, oh itu setoran, tapi oh jadi lihat WhatsApp ada oh yang lain udah bukan niatnya adalah membaca untuk setoran, tapi ini kayak semacam pengingat, karena saya juga khawatir bahwa saya harus ngaji itu karena saya harus nulis di situ ada setoran. Tapi mudah-mudahan saya diluruskan niatnya bahwa tilawah atau ngaji saya ini juga bisa diniatkan benar-benar sungguh-sungguh untuk diri saya, bukan untuk apa yang saya catat di dalam sana. Itu aja Ustadz dan Pak Ketua, mohon maaf kalau kepanjangan dan salah kata. Baik. Ya. Terima kasih Pak Arman. Ya, mungkin kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Baik, saya rasa sudah cukup ya, waktunya udah 2 jam ya. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ustadz. Minggu depan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.